Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Orang Sunda nih. Iya. Kembali lagi di channel YouTube kita, RR Channel. Ini channel, bukan channel, ini acara pertama kita. Saya mencoba peruntungan di acara podcast. Saya sendiri, perkenalkan, saya sendiri Fahmi. Saya pembawa acara di acara podcast ini. Ini video pertama podcast kita. Sebagai narasumber pertama, kita langsung bukan mengundang sih. Pokoknya narasumber pertama kita yaitu Kang Reja Restian, atau bisa dibilang Kang Bejo. Yaudah, kita langsung bertanya ke narasumbernya langsung. Apa kabar Kang Bejo? Alhamdulillah untuk sekarang badan sih sehat, tapi untuk yang lain kurang sehat lah. Nah, apa tuh Kang Bejo, kenapa kurang satu? Dikarenakan sekarang kerjaan menjahit kan, saya buka konveksi kecil-kecilan. Oh iya. Buka konveksi kecil-kecilan, terus karena ada wabah jadi agak sepi. Sepi order gitu ya. Sepi order. Bisa dibilang sepi order. Karena wabah corona ini semua tuh bisa dibilang goncang, sampai karyawan bisa di PHK, Ya, betul. sampai ke barang pangan atau pokok makanan aja naik, ada turun, sampai ke konveksi Kang Bejot itu bisa sepi order ya. Ya, Kang Bejot. lagi ada goncangan lah dikit. Kang Bejot, di wabah ini bagaimana nih cara mengatasi supaya konveksi stabil atau punya inspirasi lain lah selain dari konveksi itu? Selain dari konveksi ya. Ya. Alhamdulillah membuat usaha, bisnis gitu, bisnis lain lah gitu. Kecil-kecilan atau gitu. besar? Enggak langsung besar. Kalau besar kan modal lumayan. Semuanya juga dari nol ya. Ya betul. Oke, Kang Bejot. Kalau boleh tahu nih, bisnis apa sih Kang Bejot? Bisnis bikin sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Itu untuk sabun cuci piring aja atau ada sabun-sabun lain? Untuk sekarang sabun cuci piring dulu. Nanti untuk kedepannya adalah untuk sabun colek, sabun kotaknya gandum gitu. Sabun mandi atau pel gitu ya. Berarti sekarang fokusnya di cuci piring. Cuci piring, ya. Oke. Boleh tahu nggak itu nama merek sabunnya itu apa Kang Bejot? Alhamdulillah kita kan diundang ke sini. Saya juga bawa contoh. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman nih sabunnya, mereknya PM Clean sabun cuci piring. Ya, PM Clean. Ada tulisan nama kampung. Ini nama kampung itu ya? Cibolang 07. Cibolang 07. Saya lihat kamera depan ini. Bisa dilihat deh. Kenapa bisa dibilang ini namanya PM Clean? Itu PM itu singkatan atau emang spontan ada UPM nih bagus nih gitu ya? Dari pertama untuk pembuatan nama label ya. Label nama produk sabun kita udah macam-macam. Kemudian menemukan nama PM Clean ini. Boleh tahu sih itu PM itu apa PM itu? Kalau PM kan kalau misalkan sekarang taunya PM tuh pasar malam. Nah, ya kan? Betul, pasar malam ya. Iya. Yang familiar dari kita tuh pasar malam. Ya, pasar malam. Kalau nggak pasar malam kan pasti polisi militer. Bisa aja komandannya. PM ini singkatan dari Pemuda Mandiri. Pemuda Mandiri berarti ini tuh bisnis yang dikerumunin bisa dibilang dijalani oleh anak muda Cibolang itu. Itu 071 dari mana? 07 kita ngambil dari nama kampung sih. 07 itu RW kita, RW kampung. RW 07. Ya. Jadi kita dimasukin ke label produk sabun kita. Udah punya berapa karyawan tuh Kang Bejot? Untuk karyawan mungkin belum ada. Cuman untuk kedepannya kalau misalkan emang produk sabun ini melonjak nyampe tinggi, nyampe emang bisa dari pasaran bisa menerima menerima sabun kita, insya Allah lah kita pengen merekrut anak muda untuk bisa bekerja bareng kita. Jadi berarti sekarang Kang Bejot tuh yang memproduksi itu dari Kang Bejot sendiri sampai turun tangan sampai sama kata Kang Bejot tadi 3 kawan itu. Langsung turun tangan dari belanja terus pengocekan nyampe pengemasan penjualan
Ya dari kita. Kita Jadi berempat. kalau udah tinggi, ya mudah-mudahan bisa melonjak ya. Ya, amin. Sudah bisa melonjak, nanti bisa ambil rekrut karyawan. Ya. Jadi Kang Beja tuh karyawannya ngambil di luar atau sesuai dari nama nih, Pemuda Mandiri Cibolang 07. Ya. Mau dari luar apa emang pemuda khusus dulu kampung Kang Beja sendiri? Jadi sebelum kita keluar, kita harus merekrut anak muda di kampung dulu. Jadi bisa mengurangi pengangguran juga. Ya, betul. Ini sebenarnya bisnis yang baik, bisa dibilang ini bisnis baik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa melonjak ya. Ya, amin. Oke, Kang Beja keluar dari masalah sabun, jadi kamu itu nggak dari bisnis aja nih. Ya. Bisa dibilang seniman juga nih berkarya di YouTube nih. Bisa aja nih. Tapi itu pemikiran yang sangat, kalau kayak dibilang kayak pemuda kayak Kang Beja gini nih, biasanya kan orang maaf ya, kalau pemuda kan biasanya kalau udah nganggur tuh udah dia nggak udah kadang ada yang patah semangat. Ini kalau kayak Kang Beja ini kan beda nih, ada bikin channel YouTube lah, bikin kesibukan ya, betul, kesibukan. Di YouTube di sabun gitu kan. Ini boleh ditiru nih. Oke, Kang Beja, kalau boleh tahu ini bahan-bahannya apa aja nih buat YouTube? Buat sabun. Oh, buat sabun. Kita ngomongin YouTube kan. Kalau untuk sabun kita dari bahan kimia sih. Bahan utamanya yaitu Texapon. Texapon itu apa, Kang Beja? Texapon itu kayak gel. Kayak gel. Iya. Jadi kan bisa bikin sabun. Yang bikin mengental sabun itu? Kemungkinan itu, cuman ditambah lagi sama NaCl. Ya, yang bikin mengental itu sebenarnya NaCl. Itu bahasa sabun kurang dimengerti buat saya pribadi. Ya, nanti bisa belajar sama saya. Boleh Kang Beja di kontak-kontak main nanti ke sabunnya, ke tempat produksinya Kang Beja. Untuk sabun nih sebenarnya bagus juga ya. Tapi ini sabun ini kan kalau orang kebanyakan ibu-ibu ada yang nanyain, ini mah sabunnya busanya sedikit, itu pasti dipakai beberapa hari aja hilang, habis gitu. Sabunnya habis, cepat habis, ntar beli lagi. Ya. Sedangkan kan kalau ibu-ibu sekarang nyarinya yang busanya banyak kan. Ya, benar busa. Pernah ada nggak sih kamu bilang gitu ke Kang Beja tuh? Untuk dari pertama sebenarnya banyak sih. Dari keluhan-keluhan masyarakat, kita kan pertama ya Kang Pami, pertama kita bikin sabun ini percobaan dulu, kita bagi-bagi ke warga untuk warga mencoba gimana produk sabun kita bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Terus kan keluhannya dari masyarakat kurang sabun, kurang busa. Kurang busa. Terus ada juga yang kurang kesat, kurang wangi. Nah dari situ kan itu semangat untuk kita bermotivasi. Ya betul. Gimana caranya produk kita bisa bikin konsumen tuh puas. Ya. Berarti kan memang secara kebanyakan sekarang ibu-ibu tuh nyarinya yang busanya banyak. Nggak seperti sabun-sabun lain kan memang busanya banyak. Kalau ini gimana? Kang Beja untuk busa atau untuk yang lainnya? Untuk busa kita dibikin busa standar lah. Jadi melimpah enggak, terlalu dikit enggak. Karena kan busa itu sebenarnya limbah. Busa itu limbah. Limbah juga ya. Limbah. Cuman kalau misalkan dari kesat, sabun PM Clean ini tuh, sabun PM Clean ini, sabun PM kesat dijamin mantep. Coba kamu bisa lihat. Nah, ini ada slogan juga ya. Teman-teman, hemat di kantong, isi lebih banyak dan ramah lingkungan. Yang bisa bilang ramah lingkungan itu berarti kadang tadi yang dibilang Kang Beja tuh dari busanya itu ya. Ini kenapa hemat di kantong, isi lebih banyak Kang Beja? Jadi nggak usah menguras kantong. Kita kan misalkan mengeluarin uang untuk beli sabun nyampe gede-gedean gitu. Kalau misalkan beli ini nggak usah gede-gedean, cukup 3.000. Ini dibanderol 3.000 ini? Bandrol 3.000 untuk pasaran. Untuk pasaran. Cuman kalau misalkan ke pabrik bisa langsung beli ke pabrik dengan harga 2.500.
Oh, kalau beli langsung ke tempat produksinya Ya, langsung. 2.500 satuan. Kalau misalkan per dus, jatuhnya kita 2.150 Per botol, ya per botol. Kalau belinya per dus. langsung dus ya. Itu dalam satu dus itu ada berapa pieces sabun Kang Ada Ojot? 20 piece. Ya, ini bisa dibilang murah juga ya teman-teman untuk di wabah seperti ini tuh. Ya. Emang kita lagi, emang bisa dibilang kita krisis moneter, Ya, atau bisa bilang krisis moneter ya kan? Harus hemat lah, hemat ya. Harus hemat. Ya, ini bisa dipakai juga buat cuci piring, buat menghemat-hemat ibu-ibu di rumah juga. Ya, benar. Ini Kang Ojot, ini ada berapa varian rasa Warna apa lagi? bisa bilang warna kali ya. Iya. Rasa buat minuman. Iya betul. Paling wangi lah, varian wangi lah. Nah, ya, Yang ngepasnya ya, masukkan ngepasnya. Aduh, jadi rasa kali. Kalau wangi untuk sekarang kita di wangi satu dulu aja. Ini jeruk nipis ya. Jeruk nipis. Emang kebanyakan kalau sabun cuci piring itu nggak di jeruk nipis, kalau nggak lemon. Lemon, iya betul. Gimana Kang Ojot kalau buat apa sih namanya? Buat teman-teman nih, buat ibu-ibu di rumah, buat teman-teman di rumah, kalau mau pesan sabun besar-besaran atau satuan gitu, bisa dihubungin kemana gitu? Saya bisa langsung hubungin ke langsung kita. Ntar dikasih nomor WA kali ya. Dikasih nomor WA Kang Ojotnya saya taruh di deskripsi ya. Di bawah ya. Bisa langsung pesen. Dan satu keutamaannya, pesen paling minimalnya 1 dus, kita gratis ongkir. Nah, untuk yang teman-teman yang di luar dari Cibolang ya Kang Ojot, di luar dari Cibolang, mau yang di Ciawi, mau di mana atau itu, yang nonton channel ini mau pesen sabun langsung ke Kang Ojot, nanti nomornya kita tulis di deskripsi di bawah channel YouTube kita. Untuk pemesanan minimal satu dus gratis ongkir. Ya, gratis ongkir. Udah enak tuh. Pasti. Satu dus anterin lagi ke rumah. Jadi nggak usah ngeluarin buat ongkir lagi. Nah, gitu. Udah satu dus, isi banyak, dianterin lagi nih sama Kang Ojot sendiri ya. Harga kan murah ya. Iya. Dianterin buat apalagi ibu-ibu atau siapa nih, Kang Ojot nih nganterin ke rumah ganteng gini masa apa. Bisa di ini nih, apa nanti pesan-pesan nih. Untung-untung membantu usaha yang baru dirintis ini oleh Kang Ojot. Mudah-mudahan sih Kang Ojot sabunnya naik ya. Iya naik. Soalnya dari kita berempat, dari tim gitu ya, tim sabun ini kita berempat punya cita-cita untuk ke depan ya. Punya cita-cita untuk ke depan, kita bisa merekrut anak muda. Soalnya kan tahu sendirilah Kang Fahmi, sekarang kerjaan mau ngelamar sini susah, mau ngelamar sini susah kan gitu ya. Kalau nggak ada orang dalam ya pasti kerasaan kan ya. Makanya keinginan untuk ke depannya, kalau misalkan emang sabun ini bisa melonjak, nyampe diterima di pasaran, anak muda kita merekrut pekerja, yaitu paling pertamanya anak muda dulu dibandingkan orang tua. Iya. Ya. Ini emang contoh yang bagus juga nih buat kita nih. Insya Allah. Merekrut pemuda. Jadi bisa dibilang slogannya dari pemuda buat pemuda lagi nih. Dari pemuda buat pemuda. Kalau emang tujuannya mulia, insya Allah amin. Tercapai Kang Ojot. Amin. Mudah-mudahan sukses nih sabun ini. Cuman satu Kang Fahmi nih. Apa Kang Ojot? Anak muda juga intinya yang dari hatinya ingin punya rasa semangat. Rasa semangat untuk merubah dirinya, gitu kan. Jadi kan kalau misalkan anak kecil nggak langsung jalan kan? Ya pasti ada butuh proses ya. Benar, nah, jadi intinya dari jiwanya gitu, dari hatinya, saya tuh pengen kerja, walaupun kerja kecil-kecilan, tapi kalau misalkan dijalani, kan siapa tahu besok atau lusa bisa ada rezekinya, bisa melonjak. Ya. Yang penting halal ya. Ya benar. Ini sabun halal kan, tapi jadi intinya sih buat pemuda nih, maaf,
yang belum kerja atau baru lulus sekolah, sekarang emang ngelamar sana ngelamar sini susah. Kebanyakan yang terutama yang kebanyakan diam di rumah kalau kamu lihat ya. Emang kita suruhnya diam di rumah sih sekarang di rumah aja aja hashtagnya gitu kamu aja. Yang penting kita semangat ya kamu, intinya mah semangat ya. Kita mau berusaha, insya Allah kalau emang kita udah berusaha kita pasti ada menemukan hasil. Iya, pasti hasil. Untuk Kang Rejat sendiri apa ya? Saya mau nanya apa dulu kan nih? Kan pemuda kebanyakan yang bisa bilang nganggur ya. Ya. Kang Rejat sendiri sih umurnya berapa tahun sih Kang Rejat? Kalau boleh tahu nih. Kelihatannya berapa nih? Kelihatan tua ya pasti ya kelihatannya tua. Pasti kelihatan tua ya. Tua ya. Saya nggak berani bilang teman-teman, saya ketakutnya mau bilang 26 takut ketuaan. Dibilang 17 tahun kan nggak mungkin. Ya, untuk kelahiran, saya kelahiran 95. Ya. Masih muda juga masih muda. Ya. Jadi kemarin sih sebenarnya November, saya lahir kan bulan November. November tuh 24. Oh baru ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Kang Rejat. Terima kasih Kang Fahmi. Saya baru ketemu nih dari. Berarti ntar kadonya nyusul ya. Wah, insya Allah. Iya. Kalau channel YouTube-nya melonjak nih. Amin. Nanti bisa diundang-undang lagi di channel YouTube. Amin. Oh berarti umurnya 24-25 ya? Iya 24-25. Baru ulang tahun juga nih. Mudah-mudahan sih rezekinya bagus nih Kang Rejat nih. Untuk semua lah rezeki semua. Pokoknya doanya yang terbaik buat Kang Rejat. Ya betul. Nih teman-teman nih, Kang Rejat umur 25 Kang Rejat? Ya, 24 aja udah bisa merintis dari usaha konveksi, sekarang sabun, di channel YouTube juga aktif lagi. Ini bisa dijadiin contoh nih buat teman-teman di rumah. Daripada kita di rumah nggak ada kegiatan, ya udah kita cari-cari kegiatan yang penting mah halal atau apa gitu, kerjaan apa aja ambil gitu kan. Positif. Ya, positif. Yang penting positif. Ya, jangan yang negatif, jangan. Sebenarnya saya bingung sih mau nanya-nanya apa lagi nih Kang Rejat buat Kang Rejat ini nih. Sabun udah, channel YouTube juga udah. Oh ya Kang Rejat di. Mungkin untuk asmara nih mau bertanya. Asmara kita mau bertanya. Maksudnya saya bertanya teman-teman boleh nggak buat asmara nih? Tapi saya tanya dulu Kang Rejat juga mau nggak dia tanya buat asmara? Untuk asmara, insya Allah lah. Kalau misalkan Kang Fahmi bertanya, nggak mungkin kan sama saya nggak dijawab kan? Iya pasti dijawab lah. Kan takutnya kalau asmara kan ada yang di ini umpet-umpetin represi itu mah nggak boleh diumbar-umbar kan ada yang gitu. Ya, tapi ada yang diumbar-umbar gitu. Berarti saya mau nanya nih kalau bisa dipancing sih asmara nih kamu udah punya pacar belum sih? Makanya saya nanya kayak gini kan barusan ke Kang Fahmi, kenapa nggak nanya asmara gitu kan? Karena saya belum punya, jomblo gitu. Kalau misalkan punya kan pasti nggak ngomongin kan gitu. Ini pintar juga Kang Rejat nih di channel YouTube sambil mempromosiin diri sendiri. Nanti ntar di belakang banyak yang antri lagi. Antrinya beli sabun. Iya benar. Oh berarti bukan antri buat jadi pacar ya? Kalau buat jadi pacar mah itu nanti Bang Rejat sendiri yang pilih-pilih. Ya benar. Yang pentingnya sabun kan bisa kan ada istilah sambil menyelam sambil minum air. Nah, itu ada antri tuh ibu-ibu tuh banyak tuh sabun. Kan, kita makan cowok ya Kang Rejat, namanya cowok, ibarat cowok tuh kita mah kail pancingan, kita mah lempar kail. Siapa aja sih yang nyangkut tarik lah gitu. Kita mah kail sih namanya cowok mah kail soalnya kita mah lempar aja kail. Oke Kang Rejat, untuk tadi kan Kang Rejat ada tiga kawan Kang Rejat. Iya, 3 kawan yang nggak bisa hadir lah. Itu tuh cowok semua atau ada cewek? Iya, cowok semua. Itu seumuran Kang Rejat semua atau apa ada yang lebih tinggi dari Kang Rejat? Yang pertama kalau misalkan dibikin tua lah, dituakan gitu ya, orang itu dituakan. Nama asli Hendra. Kang Hendra sering dipanggil kayak saya lah, saya kan Reja, panggil Bejot. Gitu. Punya nama samaran semua ya? Iya, itu Kang Hendra, nama Kempol. Julukannya, nama panggilan sehari-hari. Ya, Kempol. Terus yang kedua ada Kang Renal.
Kalau Kang Renal nggak punya nama samaran. Oh itu Renal aja Renal aja. Ya, gitu. Renal udah Renal. Berarti Somong tuh nggak mau samaran gitu. Terus yang ketiga ada Kang Iki, ya dipanggilnya Kang Segi. Jadi ada terdiri dari 4 sekawan. Ya. Kang Kempo, Kang atau Kang Hendra, Ya. Kang Renal, Kang Segi atau Kang Iki, dan yang bungsu nih Kang Bejot. Kemudian saya kan meskipun saya udah kenal sama Kang Bejot juga nih, saya kan nggak tahu tuh awal permulaan bisa bisnis di sabun. Yang punya ide pertama tuh siapa Kang Bejot? Ide pertamanya sih dari Renal, obrolan ya, obrolan Renal, Kang Renal gitu ya, obrolan Kang Renal sama Kang Kempo. Dia itu ngobrol-ngobrol masalah sabun. Gimana kalau misalkan ya sekarang kan kerjaan susah, terus kalau bikin usaha baru gimana nih? Nah, obrolan dia berdua. Dalam obrolan dia ada kontak lah WhatsApp ke saya, terus ke Kang Segi WhatsApp juga untuk ikut bergabung di dalam merangkul dalam sabun, dalam bisnis sabun ini. Jadi yang punya dibilang yang punya inspirasi, yang punya pemikiran awal buat bikin bisnis sabun tuh Kang Renal sama Kang Hendra itu ya. Dan akhirnya merekrut lah Kang Bejot sama Kang Segi. Untuk perekrutan untuk pembicaraan bisnis sabun itu langsung berjalan atau enggak sih Kang Bejot? Langsung misalkan suka hari ini nih ngomong, ya udah kita bikin sabun aja, ya udah langsung besoknya dijalanin gitu nggak sih Kang Bejot? Pertama kita berempat ngobrol-ngobrol doang, ya diskusi lah, musyawarah diskusi dulu. Bagus nggak nih kira-kira untuk kedepannya, untuk ke depan. Dan udah obrolan itu kita dibikin hasil. Kalau misalkan obrolan doang nggak bakal ada bukti kan, jadi kita bikin pembuktian. Nah dari awal kita beli bahan sabunnya online. Online ya, per paket. Bahan-bahan kita per paket. Berarti belum punya, bisa dibilang belum punya vendor tetap ya. Ya betul. Tapi sampai sekarang tuh online. Sekarang udah punya vendor tetap. Alhamdulillah. Syukur kalau udah punya vendor tetap kan enak, jadi setiap per bulannya masuk ya. Mengajar. Untuk Kang Bejot itu apa? Cara pemasarannya gimana sih Kang Bejot? Nih ini pertanyaan terakhir ya. Emang udah mau maghrib juga nih Kang Bejot. Ini pertanyaan terakhir dari kita. Cara pemasarannya gimana nih Kang Bejot? Cara pemasaran kita sih berempat sebenarnya yang langsung terjun ke lapangan bikin mulut ke mulut sih sebenarnya. Door to door. Ya, door to door. Terus bikin ini juga status di WA, di WhatsApp. Gitu sekarang zaman yang canggih ya. Ada sosmed. Terus di Instagram, terus kadang di Facebook gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ngandelin itu aja tanpa kita jalan tanpa terjun lama untuk terjual. Makanya kita berempat, alhamdulillah langsung terjun ke jalan. Kita nawar-nawarkan ke ibu-ibu, mau nggak bu. Kalau misalkan nggak langsung juga ada yang mau jadi agen, dia langsung ngomong untuk dia juga dijual gitu. Bisa ini pemasaran cepat juga ya. Oke, Pak Bejot sebagai itu. Oke lah. Mungkin hipnotis nih. Iya nih saya kehipnotis oleh Kang Bejot. Saya tahu pakai apa, saya jadi bingung gini. Kalau Kang Bejot sekarang kan di penghujung acara nih Kang Bejot, ada tips nggak buat pemuda atau pemuda khususnya semua anak muda yang di sana yang belum punya penghasilan atau itulah yang punya penghasilan tetap, bisa ditiru Kang Bejot nih gini nih tips dari Kang Bejot nih. Jadi intinya yang pertama berusaha, harus punya tekad dari hati ya. Tekad dari hati, kita tuh ingin berubah. Yang tadinya kita nggak punya apa-apa, kita harus punya apa-apa gitu kan. Yang tadinya kita cuma punya satu, kita harus punya keinginan besok harus punya dua gitu kan kami ya. Jadi harus intinya dari hati kita punya rasa semangat.
kita semangat untuk merubah nasib. Ya. Nah, untuk merubah nasib untuk pemuda gitu ya, pemuda-pemuda yang sekarang susah cari kerja, bersabarlah dulu. Satu, bersabar. Yang kedua, jangan putus asa, gitu kan? Jangan putus asa. Yang ketiga, ikhtiar. Yang keempat, berdoa. Nah, jadi intinya gitu, semangat, ikhtiar, dan berdoa. Ya. Insya Allah akan dikabulkan Ya, insya Allah. Gusti Allah ya. Ya, amin. Kita mah namanya manusia, cuman bisa untuk Berharap. ya bisa dibilang berharap juga. Kita yang merencanakan, Allah yang menentukan. Ya, betul. Benar kamu Ya, menjawab ya. ya. Oke, kita sudah juga di acara podcast ini. Untuk Kang Bejo, terima kasih. Ya, Kang Bejo, sama-sama, Kang Mami. udah datang di acara podcast kita nih. Untuk teman-teman di sana yang mau tadi seperti yang mau saya katakan, saya tadi bilang, kalau yang mau pesan sabun ke Kang Bejo bisa dikontak Kang Bejo langsung. Nanti nomor Kang Bejo ada di deskripsi. Oke, buat teman-teman, intinya jangan menyerah, tetap semangat, terus berusaha. Insya Allah doa kalian akan terwujud. Ya, betul. Oke, Kang Bejo, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan bisnis sabunnya sama konveksinya lancar ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.